Oke, selamat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi bersama Bleka di SN Trade Bali. Nah, apa yang akan Bleka bagikan pagi hari ini? Jadi, Bleka di sini ingin kembali berbagi dan belajar kepada teman-teman semuanya. Kita akan belajar bersama di sini trading di aset kripto atau pasar kripto, di mana saat ini mereka sedang berada di aset Ethereum yang persentase keuntungannya itu 80%. Nah, bagaimana cara trading di aset kripto? Mari kita simak bersama-sama. Jadi silahkan teman-teman tonton videonya nanti sampai habis agar teman-teman tidak salah dalam mengartikan bagaimana caranya kita open posisi, bagaimana cara kita mengamati pasar, dan bagaimana cara kita untuk melihat apakah kita sudah tepat waktunya untuk open posisi di sana atau belum. Nah, tapi sebelum lanjut lebih jauh lagi, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel SN Trade Bali, silahkan diklik tombol subscribe-nya dulu, hidupkan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapat pemberitahuan jika Bleka mengupload video terbaru. Nah, baik teman-teman, kita langsung saja. Saat ini kita berada di market Ethereum dan kita lihat dulu sebelum kita bertrading, tentunya kita harus melihat dulu dari pola market dan tren yang sedang terjadi saat ini. Nah, kita lihat di sini, bisa kita zoom out dulu layarnya, bahwasannya tren yang ada di sini adalah sedang mengalami penurunan. Nah, seperti ini. Nah, jika teman-teman lihat dari jarak penurunannya, jadi ini termasuk resisten globalnya atau resisten utamanya yang di atas. Jadi kalau teman-teman melihat di sini, pada saat penurunan dia membuat seperti lekukan kecil, jadi ada gunung kecilnya, lalu membuat lembah lagi, lekukan kecil ke atas lagi, lembah lagi, lalu lekukan ke atas. Dimana jaraknya di sini ini sudah semakin mengecil. Nah, karena ini sudah semakin mengecil, di sini mereka memprediksikan bahwa pergerakan pasar setelah ini akan naik dulu. Mungkin di sini dia akan datar sedikit, setelah itu baru akan turun dan turunnya sebentar. Jadi di sini mereka memutuskan kita durasinya untuk melakukan trading itu cukup 5 menit saja, dimana tetap kita untuk OP-nya kita tetap menggunakan $1. Ini untuk menjaga psikologi kita. Nah, saat apa kita menentukan open posisinya akan ke bawah, itu kita tunggu dulu candlenya berwarna hijau. Kita lihat seperti sekarang candle sudah mulai berwarna hijau. Kita zoom dulu sedikit layarnya untuk memastikan. Nah, kita sambil mengamati pergerakan dari arah harganya ini yang ke atas ini. Kita lihat dulu. Nah, di sini bisa kita ambil juga kesimpulan, ini adalah resisten, ini juga adalah resisten. Nah, kita lihat di candle yang sedang berjalan ini, apakah dia mampu menembus atau tidak di titik 00. Jika tidak mampu menembus, maka mereka akan OP sell selama 5 menit. Nah, sambil kita menunggu, jika dia masih naik lagi, kita akan OP sell lagi. Terus seperti itu. Nah, apa juga yang bisa atau kita gunakan untuk menjadi acuan open posisi di market kripto? Sebaiknya jika teman-teman bermain di market kripto, menurut mereka lebih baik teman-teman bermain mengikuti atau open posisi mengikuti dari arah harga yang sedang terjadi saat ini, seperti itu. Contoh, jika arah yang terjadi saat ini sedang ke bawah seperti ini, maka kita tetap ikuti open posisinya ke bawah, seperti itu teman-teman. Itu untuk mencegah terjadinya atau mencegah kita loss. Nah, kenapa juga seperti itu?
dalam aset kripto itu kadang pergerakan arah harganya itu dapat berubah seketika. Kadang dia bisa mendadak langsung turun dengan kuat, di saat sudah sampai bawah dia bisa langsung mendadak naik terus. Bahkan bisa ada satu candle yang panjang sekali baik itu ke bawah ataupun candle yang panjang sekali itu ke atas. Nah, teman-teman lihat sendiri di sini, candlenya mulai menuju ke atas, jadi melewati open posisi kita yang 5 menit. Nah, kita di sini lihat lagi, di sini ada resisten lagi. Nah, tadi ternyata candle tidak bisa melewati resisten ini, kita memutuskan untuk open posisi sell di sana. Sekarang kita melihat apakah candle yang ini hijau ini setelah ini mampu tidak menembus resisten ini. Jika mampu menembus, berarti OP kita berbalik sekarang ke atas seperti itu. Kenapa? Karena berarti di sini harga pasar atau gerakan harga pasar ini sudah mulai berubah, berarti bisa saja akan memulai ke atas atau sedang memulai tren sideways. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan alat bantu yaitu garis horizontal untuk memastikan apakah harga pasar masih akan ke atas atau tidak. Nah, di sini kita bisa menggunakan dua garis horizontal, di mana satu kita tempatkan di sumbu paling atas dan satu kita tempatkan di penutupan harganya, harga untuk ke atas dan mulainya atau open harga yang ke bawah. Kita lihat pergerakan dari candle nih. Nah, candle ini sudah, kalau teman-teman lihat, kalau kita zoom, candle yang hijau ini sudah mampu melewati garis horizontal kita yang ada di sini. Maka dari itu kita di sini akan open buy selama 5 menit seperti itu. Oke, kita tunggu dia ke bawah lagi sedikit, tunggu dia lebih masuk lagi. Tidak pergerakannya sampai dia seperti diam, tidak ada gerakan. Oke, dia diam. Kita open buy di sini, turun lagi, kita tunggu lagi sampai dia seperti tidak ada gerakan. Kita tunggu. Oke, kita open buy lagi di sini. Kita open buy satu kali lagi, sekalian mengkompensasi dari open posisi yang di bawah. Kita lihat dulu. Oke, ya, kita open satu kali lagi. Baik teman-teman, sambil kita menunggu open posisi kita apakah ini akan profit atau tidak, nah kita sambil menganalisa lagi apakah memang benar tren ini memulai ke atas ataukah hanya sebatas sideways seperti itu. Kita lihat dulu sekarang, harga sudah mulai bergerak ke atas. Nah, jadi alat bantu kita di sini yaitu garis horizontal ini adalah salah satu indikator atau alat bantu yang kalau bagi mereka ini adalah sangat penting sekali untuk membantu kita mengetahui bahwa apakah harga itu sudah menembus dari resisten ataupun support yang terjadi pada periode sebelumnya. Itu juga akan menjadi acuan kita untuk menentukan open posisi. Nah, yang di bawah tadi kita open posisi 1 menitnya loss. Nah, seandainya ini profit, seandainya open posisi kita yang di sini profit, maka loss kita yang open posisi tadi di sini ini akan terkompensasi oleh open posisi yang ada di sini. Kita lihat dulu sekarang apakah memang pergerakan akan menunjukkan pergerakan harga apakah akan menuju ke atas seperti itu. Kita lihat, ternyata sudah 9 menit. Kita lihat dulu sambil kita zoom out lagi ya. Jadi memang benar, analisa kita memang benar. Jadi ini adalah resisten utamanya. Setelah itu di sini mulai penurunan, membuat naikkan sedikit, turun lagi, penaikan sedikit, turun lagi, dan stuck di sini. Dan ternyata dari jarak
antara penurunan ini yang semakin pendek, ini bisa kita analisa bahwa tren jika mampu untuk menembus di sini, maka dia akan berbalik arah ke atas. Atau untuk lebih mudah, kita bisa menggunakan trend line untuk membantu kita lagi. Nah, inilah gunanya yang namanya indikator. Kita bisa taruh trend di sini, trend line-nya, setelah itu tarik ke bawah. Nah, sekarang jauh lebih jelas lagi teman-teman. Coba teman-teman amati. Di sini mulai penurunan, naik menyentuh garis trend line, turun lagi, naik menyentuh garis trend line lagi, turun lagi, dan di sini garis trend line kita ditembus. Nah, jika sudah garis line kita trend line kita ditembus di sini, itu sebaiknya teman-teman menunggu dulu sebentar. Teman-teman menunggu dulu candlenya berjalan dan memberikan tanda pada resisten yang terdekat di sini. Jadi pada saat naik kita lihat nanti apakah candle yang naik ini mampu menembus garis resisten ini atau tidak, seperti itu teman-teman. Jika dia mampu menembus, itu akan ada kemungkinan, ingat ini adalah sebuah prediksi ya, dimana prediksi tidak ada yang 100%, berarti ada kemungkinan bahwa harga akan melanjutkan ke atas. Tapi seandainya di resisten ini candle berbalik ke bawah seperti ini, maka ada kemungkinan bahwa tren yang akan terjadi itu adalah sideways. Jadi arah harganya akan seputaran seperti ini gerakannya. Nah, seperti itu. Kita lihat apakah ini akan profit. Di sisa waktu kurang lebih lagi 1 menitan. Kalau menurut mereka ini akan profit. Mari kita lihat dulu apakah akan profit. Kita tunggu lagi. Jadi untuk teman-teman semuanya, tetaplah menggunakan alat bantu, apalagi kita adalah trader pemula yang masih perlu bantuan, masih perlu pembelajaran, dimana kita menggunakan alat bantu ini sebagai dasar kita untuk open posisi. Nah, baik, dua open posisi kita sudah berhasil, kita tinggal menunggu satu lagi open posisi kita. Kita lihat, oh 2 detik lagi, 1, oke. Jadi ketiga open posisi kita sudah profit. Nah, dari saldo awal kita di sini adalah $129 kurang lebih. Nah, sekarang sudah menjadi kurang lebih $131. Berarti sudah ada peningkatan. Jadi teman-teman, mungkin seperti itu yang dapat mereka bagikan untuk pagi hari ini. Silahkan teman-teman amati lagi. Mohon maaf jika ada kata-kata mereka yang mungkin masih berantakan, amburadul. Nah, saya harap teman-teman bisa mengertikannya. Dan bagi teman-teman yang masih bingung, silahkan nanti teman-teman berkomentar di bawah. Silahkan tuliskan komentarnya. Tetap kalau bisa mereka akan jawab. Jika mereka tidak bisa menjawab langsung di komentar, mungkin mereka akan menjawab dari video atau di video berikutnya. Untuk pagi ini mereka cukupkan dulu materinya di sini. Selamat bertrading. Silahkan dicoba dulu di akun demo untuk memudahkan teman-teman dalam trading. Dicoba dulu, dilihat dulu apakah strategi atau gambaran yang teman-teman gunakan untuk open posisi sudah benar atau masih tidak cocok dengan pasarnya. Jika tidak cocok, silahkan teman-teman gunakan pola yang lain. Bisa menggunakan mungkin strategi mereka yang sebelumnya, yaitu menggunakan kekuatan dari arah harga, atau bisa menggunakan strategi-strategi yang mungkin teman-teman sudah kuasai. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Sekian dari mereka. Semoga
apapun yang mereka bagikan hari ini bisa teman-teman mengerti, teman-teman pahami, dan teman-teman terapkan. Tidak ada manusia yang sempurna, yang ada adalah manusia yang masih harus sama-sama belajar, terus belajar tanpa mengenal yang namanya usia. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi, salam profit untuk kita semua.